Oke, setelah kita berhasil, melakukan patching data di, Next.js, selanjutnya, topik yang akan kita bahas pada video ini adalah tentang error handling pada Next.js. Di sini teman-teman bisa masuk ke bagian dokumentasinya. Di sini error handling ada pada, menu routing, lalu di sini submenu error handling. Nah, error handling pada Next.js ini, bisa kita gunakan untuk menampilkan message error kepada user ketika Next.js gagal merender, route yang, mau diakses oleh user. Entah itu error karena logik atau error karena apapun gitu. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah tampilan error yang proper. Misalnya di sini, saya akan membuat jadi di sini cara membuat error-nya sangat sederhana, teman-teman. Teman-teman cukup membuat sebuah, komponen error dengan nama error.js. Nanti, komponen tersebut bisa teman-teman taruh berdasarkan, teman-teman pengen mau naruh, error UI ini di, eee, folder mana gitu atau di root mana. Bisa di root yang paling luar atau di segmen root tertentu gitu. Nah, jadi misalnya di sini, simpel saja, kita akan coba buat, sebuah error komponennya pada, eee, apa ya, folder paling luar. Di sini berarti error.js. Di sini sudah kebentuk, di sini kita akan membuat sebuah komponen export, default di sini function error. Nah, dia menerima 2 parameter teman-teman, ada error dan juga reset. Error, nah di sini saya akan menggunakan yang error aja, lalu di sini kita akan return sebuah div sederhana, di sini ada tag. Lalu misalkan error page, lalu di sini untuk, error-nya kita akan coba tampilkan menggunakan pre, di sini pakai JSON stringify, karena kita belum tahu bentuknya seperti apa. Untuk error, lalu di sini separatornya 0, indentasinya 2. Nah, untuk komponen error-nya cukup seperti ini, teman-teman. Jadi di sini kita cuma menampilkan tag h1 aja sama menampilkan message error-nya. Nah, selanjutnya cara penggunaannya karena ini ada di, komponen paling luar, nanti di sini kita akan coba tampilkan taruh di bagian layout. Nanti, eee, ketika ada error di komponen-komponen kita, entah itu ada di user atau di shop, maka nanti akan menampilkan message error atau tampilan error yang sudah kita buat ini. Jadi kita tidak perlu membuat error page berulang-ulang. Kalau misalkan teman-teman pengen membuat error page yang berulang-ulang, teman-teman bisa taruh ya di masing-masing foldernya dan taruh di, masing-masing layout-nya kalau misalkan itu mau diimplementasi, secara segmen gitu. Nah, di sini berarti di bagian layout kita akan, taruh di sini teman-teman. Lalu, di sini, kita akan coba intip di bagian dokumentasinya, cara pakainya di sini, eee, apakah ada contohnya? Global error di sini harus menggunakan, tunggu dulu ya. Oke, di sini pakai error binary, lalu di sini ada fallback ya. Oke, di sini kita akan coba taruh di bagian sini. Kita menggunakan komponen error boundary, lalu eh, atau react suspend aja. Di sini saya akan menggunakan react suspend, lalu di sini eh, fallback-nya saya akan menggunakan error yang tadi. Fallback di sini, lalu di sini saya akan merender komponen error yang sudah saya buat tadi.
Oke, selanjutnya di sini berarti kita masukkan ke sini, lalu yang error boundary-nya di sini kita hapus, lalu di sini kita import, komponen error kita. Di sini dari komponen error.js. Oke, sekarang kita intip di aplikasi Next-nya, teman-teman. Di sini, oke, dia bilang bahwa error harus client komponen. Oke, berarti di sini kita perlu menambahkan use client pada komponen error kita. Di sini use client. Oke, kalau udah di sini aplikasinya tampil seperti biasa, teman-teman. Nggak ada masalah. Sekarang kita akan coba menampilkan komponen errornya dengan mengerrorkan salah satu page-nya. Misalnya di sini dalam user page-nya ketika kita melakukan fetch ke sebuah API, tiba-tiba ada error. Oke, harusnya kita akan melihat komponen error yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini misalnya di bagian pages-nya ini kita akan errorkan di bagian sini. Jadi di sini kita akan hilangkan negasinya, walaupun statusnya oke, di sini kita akan throw error. Oke, di sini kalau teman-teman lihat, kita sudah melihat komponen error yang kita buat tadi. Di sini error page. Kalau tampilan itu datang dari mana? Tampilan itu datang dari komponen error kita, teman-teman. Di sini error page. Di sini saya edit misalkan. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman intip tampilannya error gitu. Oke. Di sini saya back. Nah, di sini error page edited. Nah, ini sekali lagi datang dari sini ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara kita menggunakan global error atau membuat sebuah UI error untuk komponen-komponen kita. Misalnya di sini kalau saya masuk ke bagian card, sini kita bisa melihat komponen card-nya. Sekarang kita akan coba errorkan di bagian komponen card-nya, teman-teman. Harusnya kita akan melihat page error yang sama. Misalkan di sini ada sebuah function, misalkan get data. Ini kita langsung throw error aja. Throw new error di sini. Error di page. Error di page card. Oke, lalu function tersebut kita invoke berarti di sini get data. Nah, harusnya kita akan melihat tampilan yang sama, teman-teman. Kalau kita masuk ke produk, di sini kita bisa melihat halaman produk, tapi ketika kita masuk ke cart, karena cart itu ada error, maka kita akan diarahkan atau next akan menampilkan sebuah page error untuk kita. Nah, begitupun ketika kita masuk ke user/1, itu kita masuk ke halaman list of usernya, maka di sini karena ada error di sana, maka dia akan menampilkan halaman error yang sama. Nah, jadi itu dia cara kita menghandle error pada aplikasi Next.js. Jadi yang pertama saya akan coba recap, kita membuat sebuah komponen error. Di sini komponen errornya teman-teman yang pasti harus ada directive use client karena ini akan dirender di client. Lalu yang kedua di sini ya kita bikin sebuah komponen biasa dan silakan teman-teman buat tampilannya semenarik mungkin. Nah, setelah kita membuat komponen errornya, lalu cara penggunaannya ini tergantung teman-teman ya, filenya teman-teman mau segmented atau mau ditaruh di root yang paling luar.
Oke, jadi kalau mau segmented misalkan oh ini tampilan error untuk user sama untuk yang cut sama produk itu beda, berarti kita ya taruh masing-masing error komponennya di dalam folder tersebut gitu. Lalu cara penggunaannya di sini teman-teman bisa taruh di bagian layout. Lalu teman-teman bisa menggunakan komponen suspend dari React. Lalu teman-teman juga import komponen yang sudah teman-teman buat tadi. Cara penggunaannya seperti ini. Jadi teman-teman suspend terus fallback-nya di sini teman-teman bisa taruh komponen error yang sudah kita buat tadi. Maka secara otomatis ketika ada error di komponen-komponen tertentu, maka si Next.js ini akan menampilkan tampilan error yang sama. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara kita menampilkan uh, error UI yang sama pada aplikasi Next.js kita.